Ada satu institusi di Indonesia yang selalu berada di pusat pusaran kekuasaan, kepercayaan publik, dan kontroversi Polri setiap pergantian rezim, setiap tekanan politik, setiap tragedi nasional. Nama Polri pasti ikut diseret. Dan ironisnya, Polri pula yang sejak tahun 2000 selalu dijanjikan sebagai lembaga yang akan berubah, akan dibersihkan, akan direformasi. Tetapi entah kapan benar selesai. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang salah? Dan apa yang sedang dilakukan pemerintah sekarang era Prabowo Subianto untuk membenahinya? Mari kita bongkar satu persatu, tanpa sensor, tanpa basa-basi. Jika kita bicara reformasi Polri, kita tidak bisa menutup mata. Problemnya bukan cuma satu. Problemnya sistemik. Satu budaya kekuasaan yang terlalu besar. Polri memiliki kewenangan yang bahkan rivalnya hanya sedikit: penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengelolaan intelijen. Kekuatan sebesar ini, tanpa kontrol publik yang ketat, sangat mudah berubah menjadi alat kekuasaan. Dua tebang pilih dalam penegakan hukum. Masyarakat sering bertanya, mengapa kasus A cepat? Mengapa kasus B hilang? Mengapa tokoh tertentu aman? Polri hanyut dalam persepsi publik sebagai institusi yang bisa diatur oleh kekuatan politik. 3 problem kekerasan aparat dan impunitas. Dari tragedi demonstrasi, intimidasi jurnalis, sampai penanganan massa yang berujung korban jiwa, publik sering merasa Polri tidak pernah benar dihukum ketika salah. Hukum berlaku keras untuk rakyat kecil, tetapi lunak untuk aparat sendiri. 4 skandal internal yang merusak kredibilitas. Dari kasus Sambo, kasus tambang ilegal, judi online, pungli di pelayanan publik, hingga oknum yang terlibat, narkoba, semuanya membuat kepercayaan publik terjun bebas. 5 ketergantungan pada uang dan jabatan. Banyak yang menyebut jabatan di kepolisian identik dengan aset ekonomi. Siapa yang memegang jabatan strategis, memegang putaran uang. Ini melahirkan perdagangan pengaruh. Reformasi Polri bukan sekadar riasan. Ia memerlukan pembedahan besar. Dan ini alasannya pemerintah harus turun tangan langsung. Ketika Presiden Prabowo Subianto dilantik, ekspektasi publik terhadap keamanan nasional langsung melonjak. Prabowo dikenal tegas, keras, dan tidak segan mengambil keputusan kontroversial bila itu dianggap perlu. Dalam 100 hari pertama laporan soal Polri kembali mencuat, konflik internal, kasus-kasus berprofil tinggi yang stagnan, kepercayaan publik turun, sorotan media internasional atas kekerasan aparat. Di titik ini, Presiden Prabowo akhirnya melakukan langkah yang cukup berani, membentuk tim reformasi Polri. Tim ini dipercaya sebagai ruang untuk mengevaluasi struktur, meninjau ulang kewenangan, menata ulang manajemen sumber daya manusia, memperkuat pengawasan, serta mengembalikan Polri pada fungsi utamanya, menjaga keamanan, bukan menjaga kepentingan politik. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah siap membuat Polri lebih akuntabel. Namun pertanyaannya, apakah Polri siap direformasi? Ini bukan sekadar tim biasa. Ini sinyal bahwa pemerintah akhirnya mengakui bahwa ada masalah serius di tubuh Polri. Satu reformasi dari luar, karena reformasi dari dalam tidak pernah berhasil. Setiap Kapolri selalu berbicara reformasi, tapi struktur tetap tidak berubah. Polanya tetap sama. Budaya internal tidak bergerak. Reformasi internal selalu mentok pada loyalitas dan hierarki. Karena itu, tim eksternal menjadi keharusan. 2 presiden memerlukan polisi yang netral. Prabowo tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan aparat yang masih dianggap dekat dengan kelompok politik tertentu. Reformasi Polri adalah upaya membangun loyalitas institusional, bukan loyalitas personal. 3 Prabowo ingin mengamankan agenda besar negara, program keamanan, stabilitas nasional, dan geopolitik membutuhkan Polri yang kuat dan dipercaya publik. Tidak mungkin menjalankan agenda besar dengan institusi yang kredibilitasnya goyah. 4 mengembalikan kepercayaan rakyat. Ini faktor terpenting. Kepercayaan publik adalah modal kekuasaan terbesar. Dan Polri saat ini sedang defisit kepercayaan. Langkah Prabowo membentuk tim reformasi memang berani. Tapi ini baru permulaan. Reformasi Polri adalah gunung es. Tantangannya
resistensi internal, elite-elite yang tidak ingin kehilangan sumber kekuatan, reformasi budaya yang sulit, potensi gesekan politik, risiko konflik horizontal bila reformasi terlalu cepat, dan yang paling besar, perubahan mental aparat. Reformasi Polri bukan hanya memindahkan jabatan. Ia adalah perang melawan budaya yang sudah berakar puluhan tahun. Reformasi Polri adalah pertaruhan serius. Dan keputusan Presiden Prabowo membentuk tim reformasi Polri adalah sinyal bahwa pemerintah tidak ingin berpura-pura. Namun apakah ini akan berhasil? Apakah Polri siap berubah? Apakah negara benar-benar ingin polisi yang transparan dan akuntabel? Jawaban itu tidak ada hari ini. Tetapi satu hal pasti, masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh seberapa berani Polri berubah dan seberapa tegas pemerintah mengawalnya.